Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat wargi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, alhamdulillah Pusdai bersama dengan artefak Rasulullah, alhamdulillah di akhir Ramadan ini membuat gelaran, menyelenggarakan sebuah gelaran yang luar biasa, termegah di tahun ini. Tentunya gelaran artefak peninggalan benda Rasulullah dan sahabat Rasulullah sampai dengan zaman Utsmani. Memang kita tidak tahu seperti apa mukanya Rasulullah dan bahkan nggak boleh digambarkan gitu kan. Nah, dari rambutnya, dari janggutnya, bahkan ada keringatnya Rasulullah. Nah, jadi dalam gelaran ini kita membawa 16 artefak. Salah satunya adalah tongkat Rasulullah, ada tas untuk bagaimana baginda ketika bersiar atau ketika naik unta dalam perjalanan, itu ada tas yang membawa air. Nah, itu juga ada di sini. Di situ juga ada juga kiswah ya, kiswah yang dari zaman Utsmani. Nah, di dalam juga ada lagi yang namanya sendal Rasulullah atau alas kaki Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ikuti terus channelnya Pusdai TV dan jangan lupa ya di komen, di like, and subscribe. Jangan lupa ikuti terus biar channelnya Pusdai semakin asik. Dadah warga Jawa Barat, saksikan terus sampai habis. Ini yang pertama, ini adalah pedangnya Panglima Perang. Nah, pedang ini dibuat di Persia ya, bisa kita lihat seperti ini. Nanti Panglima Perang itu dah Khalid bin Walid. Ini tuh. Iya, karena kita nggak boleh ngebelakangin nih Bu, gitu kan? Nggak boleh ngebelakangin, makanya saya nyamping. Iya. Kenapa? Karena benda ini memang benda perjuangan, benda bagaimana setiap peperangan. Nah, bentuk pedangnya seperti ini. Nah, jadi Khalid itu memiliki 200 pedang. Nah, jadi dalam perjuangannya bagaimana Khalid membawa pedang ini, gitu kan? Dan pedang ini juga salah satu yang bentuknya seperti ini tuh rampasan perang juga, gitu. Yang jelas pedang ini dibuat di Persia ya. Oh iya. Nah, ini cemeti ya. Nah, cemeti ini atau cambuk gitu kan, ini digunakan untuk apa? Untuk naik kuda, naik unta gitu. Nah, ini pemiliknya adalah Sayyidina Ali gitu kan. Punya Sayyidina Ali. Iya, bin Abi Thalib gitu kan. Nah, setelah itu dikasih ke Rasul. Kasih ke Rasul. Nah, dari Rasul diserahkan lagi ke putranya Sayyidina Ali gitu kan. Ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Ini yang berikutnya adalah tas air ya. Jadi, nah, tas air ini dipercayai miliknya baginda Rasul. Nah, jadi tas air ini dipercaya bisa mencukupi untuk 25 orang. Besar ya? Iya. Berikutnya lagi ini adalah ini tongkat Rasulullah. Tongkat Rasulullah. Oke. Nah, jadi baginda ini Bapak sebelah sini, saya dari sini biar ya. apa? Dari kayu ayusiah atau kayu lus putih gitu. Nah, dan pada dasarnya gitu kan, tongkat ini dipercayai peninggalan dari zamannya Nabi Ibrahim, terbuat dari kayu ayusiah dan kayu lus putih. Selanjutnya lagi ini adalah kiswah ya. Yang ini? Ya, ini kiswah. Nah, kiswah ini usianya lebih dari 300 tahun gitu kan. Iya. Karena kiswah ini zaman Utsmani. Nah, ini zaman Utsmani. Dan kiswah ini lebih tinggi dari kiswah yang sekarang. Nah, contohnya yang di belakang nih. Yang di belakang itu kiswah yang tahun
1956. Berarti yang duluan yang ini. Ya duluan yang ini lebih tua usianya. Iya. Ini kurang lebih tahun 1814, gitu kan? Oke, selanjutnya kita ke Ansar Utama. Nah, Ansar Utama ini adalah, kalau tadi kan di belakang itu benda-benda yang digunakan Rasul. Iya. Nah, kalau sekarang adalah yang ada di dalam tubuh Rasul. Yang ada dalam tubuh Rasul, ya. Iya. Nah, apa saja? Sebenarnya ini adalah untuk mengingatkan kita itu pasti mati, pasti meninggal, ya. Ini. Nah, ini adalah tanah kuburannya Rasulullah, tanah makamnya Rasulullah, gitu kan? Ini ya. Iya. Nah, kenapa? Dan di dunia ada 63 koleksi, gitu kan? Iya. Nah, dengan adanya memperlihatkan tanah kuburannya Rasul, berarti kita percaya bahwa kematian itu ada. Dan bagaimana kita sebagai hambanya Rasul harus mempersiapkan diri untuk lebih baik, gitu. Biar meninggal husnul khotimah, ya. Iya. Gitu. Nah, berikutnya lagi di sini kita melihat darah bekam Rasulullah, ya. Jadi ketika kita melihat darah bekam Rasulullah, gitu. Nah, ini adalah bisa dilihat, ya, itu Iya, yang merah itu ya. Nah, itu darah bekam Rasulullah. Nah, itu tidak menggumpal atau tidak mengkristal, masih segar sampai sekarang. Ribuan tahun ya. Iya, udah 1400 tahun yang lalu. Warnanya tidak berubah, Iya. tidak memudar, gitu kan? Iya. Nah, dan ketika dibuka itu tidak bau amis, Oh tidak, ya Allah. gitu kan? Nah, koleksi darah Rasulullah ini, ya, itu didapat ketika Rasul itu melakukan bekam, gitu kan, disimpan Iya. ke wadah, gitu kan? Nah, itu disimpan dan sampai sekarang di berbagai museum, diantaranya di Madinah, memiliki koleksi darahnya Rasulullah, gitu kan. Kenapa disimpan? Ya karena itu tadi, ketika yang mulia, gitu kan, orang yang luar biasa, gitu kan, Iya. pasti ketika apapun yang ada dalam tubuh Rasulullah akan dijaganya turun menurun sampai sekarang, gitu kan. Oke, berikutnya lagi kita akan melihat salah satunya turban, ya. Turban Rasulullah. Turban Rasulullah. Nah, turban ini adalah dipercaya milik baginda Rasulullah. Nah, turban ini yang warna hijau, ya. Nah, Iya. oke. Turban, sulit berkata ketika saya melihat turban ini, gitu kan. Tapi pada dasarnya adalah kita bersalawat, gitu kan. Karena saya menganggap bahwa melihat sosok Rasul yang sedang menggunakan turban itu, gitu kan. Nah, turban ini warna hijau. Dan Rasul itu memiliki kesukaan, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna hijau, warna merah, gitu kan. Nah, yang warna hijau ini selain di sini adanya di Yaman. Itu turban koleksinya, gitu. Nah, kalau turbannya warna merah itu digunakan untuk peperangan. Nah, dan panjangnya turban ini bisa digunakan juga dengan imamah, gitu kan. Oh iya. Dan ini panjangnya 5 meter, gitu. Nah, selanjutnya lagi, gitu, kalau ibu ya lihat, Iya. turban ini, kebayangkan bagaimana Rasul jalan menggunakan ini, Bergetar hati. bergetar Pas ngeliat hati, ini. gitu kan. Oke, ya. Perasaan Nah, merinding. kita sebagai umatnya Rasul, dan saya yakin Rasul di akhir hayatnya yang beliau ingat adalah umati. Nah, bagaimana kita sebagai umatnya menjaga peninggalannya untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa, dan kita juga mendapatkan syafaatnya. Iya. Nah, ini adalah janggut Rasul. Oh iya, janggut. Nah, janggut Rasul ini, gitu kan, walaupun baginda Rasul itu tidak di badannya, karena udah nggak ada, ya, terpisah, udah nggak ada. janggutnya. Tapi sampai saat ini terus bertumbuh, Oh, ini tumbuh terus. gitu. Bahkan kalau di Turki ada yang sampai lebih dari 30 cm, gitu kan. Nah, untuk koleksi ini janggut Rasul ada 13 koleksi di dunia. Ya, salah satunya ada di Madinah dan sekarang ada di sini, dan nanti ini akan berpindah ke negaranya karena ini pinjam Oh, pinjam. kemana, ke museum yang ada di Malaysia, gitu. Nah,
semoga berikutnya Indonesia punya museum ya. Belum punya ya, jadi masih. Informasi lagi dibangun di Ancol. Oh iya. Gitu. Tapi ya karena umat Muslim di Indonesia begitu besar, semoga tiap kota memiliki museum. Iya. Tujuannya apa? Sebagai edukasi dan sebagai mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menjalankan syiar dan dakwahnya. Iya. Salam. Oke, karena ini apa? Ini adalah rambutnya Rasul. Kalau dilihat itu ada 3 helai gitu. Nah, dan dipercaya rambut Rasul ini sedikit ikal ya, berombak Iya. gitu. Nah, sama seperti janggut, walaupun jasad baginda sudah tiada, tapi rambut ini terus memanjang. Kalau di Turki sampai lebih dari 60 cm ya, panjang gitu. Oke. Nah, subhanallah ya. Jadi walaupun melihat rambutnya ya berarti kita tahu, oh ini rambutnya Rasul seperti ini. Walaupun nggak lihat mukanya, Iya. setidaknya kita mengetahui rambutnya seperti ini gitu. Ya sama warna hitam gitu kan, warna ikal bergelombang. Iya. Oke, Udah ya. kita lanjut ke yang berikutnya. Oh, masih ada. Gitu kan. Nah, ini pedang Zulfikar. Ini pedangnya Rasulullah. Ada ini ya, ada cagaknya ya. Ada cagaknya. Nah, ini tajam banget, harus hati-hati ya. Nah, ini pedang Rasulullah. Nah, ini adalah pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini zaman Utsmani. Bukan zaman sahabat, bukan zaman Rasul ya, gitu. Nah, ini pedangnya seperti ini gitu. Nah, ini bagaimana kita mengetahui bagaimana perjuangan umat muslim saat itu. Iya. Oke. Oke, selanjutnya nah, ini tadi yang disampaikan bahwa ini adalah kiswah. Nah, ini kiswah yang yang paling baru Yang ya. baru ya. Ya kan tiap tahun berubah. Iya. Biasanya setelah Idul Kurban atau Idul Adha ini diganti gitu kan. Berubah lagi. Diganti dengan yang terbaru, tiap tahun berubah-ubah, berganti. Nah, ini adalah kain kiswah tahun 1996. Yang terbaru. Terbaru. Ya, kalau paling baru kan tahun 2020 ya. Cuma yang ini tahun 1996. Oke, selanjutnya kita ke ansar berikutnya. Iya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, dengan adanya acara pameran artefak ini, akhirnya kita mengetahui gitu kan, bahwa Rasul itu keringatnya sangat wangi gitu kan. Nah, jadi Keringatnya ini ada keringat. nah, ini adalah ekstrak keringat Rasul. Jadi ketika Rasul berkunjung kepada sahabat gitu kan, jamaahnya beliau, umatnya beliau. Nah, ketika beliau istirahat, kita menggunakan tikar. Iya. Menggunakan tikar, nah tikarnya wangi luar biasa. Nah, karena kewangiannya akhirnya ya kalau dijelaskan itu bisa sampai digunakan sebagai minyak wangi gitu kan, sampai dibuat ekstrak gitu kan, disimpan, dikerik gitu kan. Nah, akhirnya disimpan sampai sekarang. Kalaupun ini dibuka, wanginya luar biasa. Gitu. Itulah salah satu peninggalan Rasulullah ya yang ada dalam tubuhnya gitu. Jadi dipercaya bahwa Rasul itu sangat wangi sekali. Iya. Oke. Nah, sekarang ini adalah alas kaki Ibu ya. Alas kaki. Nah, alas kaki ini atau sendal gitu kan. Sendal. Atau disebut juga adalah sebagai capar gitu. Nah, ini pada zaman itu ini hadiah dari Raja Syria. Ini sendal ini diberikan dari Raja Syria gitu kan, terbuat dari kulit unta gitu. Oke. Nah, dan di dunia ini ada 47 koleksi sendal Rasulullah yang dihadiahkan dari raja-raja ya. Nah, ini sendalnya Rasulullah. Nah, Ibu bisa melihat ya, itu bentuknya seperti itu, terbuat dari kulit unta gitu. Nah, disebut juga namanya adalah Raja Ashamah Habsi dan Raja Diyah Al-Khaldi gitu kan. Nah, beliau adalah salah satu sahabatnya Rasul. Oke.
Jadi Bapak Ibu, semoga event pameran artefak kembali diselenggarakan di Bandung dan kota-kota lainnya ya. Iya. Dan alhamdulillah nih Pusdai bisa memberikan sebuah informasi yang luar biasa terkait dengan ini. Amin, bermanfaat bagi masyarakat juga ya Pak ya. Insya Allah. Nah, ini adalah telapak kaki baginda Rasulullah yang dipercaya ini sebagai ya dari keturunannya habaib, keturunannya para nabi, ini disimpan gitu. Dan Rasul itu ketika beliau tidak menggunakan sandal, dipercaya bahwa itu telapaknya kaki itu tenggelam gitu, baik di pasir ataupun di batu ataupun di tanah. Iya. Gitu. Dan itu disimpanlah jejak kaki ini gitu kan. Nah, dan sampai saat ini dilestarikanlah semuanya. Iya. Nah, untuk kita semuanya. Telapak kaki kalau ini ada berapa di dunia? 44. Oh, 44 jejak. Iya, 44 jejak Ya. gitu. Nah, yang disimpan di berbagai museum di setiap negara. Yang paling baik di mana? Di Turki, di Madinah, di Mekah, Iya. di Yaman, di Jordan ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kebetulan di hadapan saya itu ada yang namanya ansar untuk rambut Siti Fatimah dan Siti Aisyah. Tapi saya nggak bisa masuk. Kalau Ibu mau masuk silahkan. Gitu, yuk saya antar. Oh iya. Cuman saya nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Nah, di dalam itu nggak boleh di video juga. Oh, nggak Kenapa? boleh video. Karena aurat ya rambut itu. Nah, ini adalah yang punya Siti Aisyah dan Fatimah. Berarti hanya perempuan yang boleh masuk. Nah, jadi gitu hanya ya? perempuan yang boleh masuk ke sana. Oh, gitu ya. Oke. Berarti nggak boleh di video ya? Nggak boleh gitu di video. Ya, Gitu. Takutnya apa? Di video ada yang lihat. Oh, iya. Jadi untuk ke sana silakan Ibu ke sana untuk melihat rambutnya Siti Aisyah, Siti Fatimah. Iya. Makasih ya, Pak. Gelaran pameran artefak ini sudah di ujung ya. Tanggal 5 Mei sampai 10 Mei alhamdulillah diselenggarakan dengan baik. Pengunjung di Kota Bandung sangat antusias gitu karena berbagai macam terkait dengan Covid, bagaimana kita dari panitia membuat event ini, acara ini mengikuti aturan prokes yang sangat ketat. Makanya ketika masuk kita menggunakan blower disinfektan, masuk kita cek suhu. Bahkan di dalam kita menyampaikan informasi wajib menggunakan yang namanya informasi ke masyarakat adalah wajib menggunakan masker, wajib berwudu. Kalau berwudu kan otomatis nggak usah cuci tangan lagi. Karena kebetulan di samping Balai Asri ini Pusdai ya masjid, jadi dimudahkan jamaah untuk berwudu. Nah, tentunya bagi para subscribernya Pusdai TV, ikuti terus video-video, konten-konten yang sangat positif yang mengedukasi kita bagaimana dari Pusdai TV bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Salam semua untuk masyarakat di Jawa Barat. Ikuti terus perjalanan artefak Rasulullah bersama dengan tim Baper. Apa Baper? Barisan pencinta Rasul, barisan pengikut Rasul, barisan pendamping Rasul. Nah, pada dasarnya adalah kami baper ya, bukan baper perasaan, Bu, tapi kita memang betul sebagai umat Muslim. Rasul aja ingat sama kita di saat-saat beliau mau wafat, apalagi kita yang masih hidup, kita harus terus menjaga bersalawat untuk Rasul kita. Oke, terima kasih untuk seluruh dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan tentunya dari Pusdai ya. Dari Pusdai ini memberikan tempat yang istimewa di sini, dan salam untuk semuanya. Sampai jumpa lagi bersama dengan TV Pusdai. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai, Jawa Barat, saya Eva dan kameramen Erwin Setiadi melaporkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.